Perkenalkan, nama saya Khairul Ihsan. Saya dari Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya. Di sini saya dapat tugas dari dosen mata kuliah Fikih Muamalah, yaitu tugasnya sosial eksperimen tentang fikih muamalah. Jadi sekarang saya sedang berada di objek Taman Wisata Kumkum, Provinsi Kalimantan Tengah, Kota Palangkaraya. Di sini saya akan menanyakan kepada para pengunjung tentang pertanyaan mata kuliah fikih muamalah. Langsung saja kita tanya kepada pengunjung. Baik, di sini mari kita akan mencari pengunjung yang akan kita tanya-tanya. Kita sudah ada pengunjung yang mau kita tanya-tanya tentang fikih muamalah. Mari kita datang. Ya, mohon maaf mengganggu. Ya, ini dengan kakak siapa? Dengan Raihan. Beragama Islam. Ya, di sini saya ada tugas dari kuliah, dari dosen fikih muamalah. Saya ingin melakukan sosial eksperimen. Saya ingin tanya sedikit tentang Mau saya ngerokok ya? Iya, nggak apa-apa. Ya, langsung aja Kak, ke pertanyaannya. Yang pertama, aturan-aturan atau hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan merupakan pengertian dari A. Fikih muamalah, B. Fikih tadahada, C. Fikih munakahah, D. Fikih ukubah. Yang A. Yang kedua, berikut yang bukan merupakan kedudukan harta dalam Al-Quran dan Sunnah adalah A. Perhiasan kehidupan dunia, B. Cobaan bagi manusia, C. Dijadikan indah menurut pandangan manusia, D. Bekal mencari dan membahagiakan ilmu, mengembangkan ilmu. Bisa diulang yang agak C-nya? Yang A. Perhiasan kehidupan manusia, yang B. Cobaan bagi manusia, C. Jadikan indah menurut pandangan manusia, D. Bekal mencari dan mengembangkan ilmu. Yang B. Yang ketiga, kesepakatan dalam perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu merupakan pengertian dari A. Kontrak, B. Akad, C. Iltizam, D. Wan prestasi. Yang C. Nomor 4, syarat sah akad apabila terhindar beberapa hal di bawah kecuali A. Gharar, B. Al-jahalah, C. Saling ridho,
D. Kemudaratan. Yang terkecuali kan tadi Iya, kan? yang terkecuali. Salah berarti apa tadi? Dari ABC awal A. A. Gharar, B. Al-jahalah, C. saling ridho, D. kemudaratan. Yang D. Yang D. Yang kelima, yang bukan merupakan nama lain dari jual beli adalah A. At-taharu, B. At-tijarah, D. Al-bai, D. perdagangan. Bisa diulang mas soalnya. Yang bukan merupakan nama lain dari jual beli adalah A. At-tabaru, B. At-tijarah, C. Al-bai, D. perdagangan. Yang bukan merupakan nama lain dari jual beli. Yang C. Yang C. Nomor 6, berikut jual beli yang dilakukan yang dilarang atau batil atau diperselisihkan dalam Islam, kecuali A. jual beli oleh anak kecil, yang B. jual beli waktu azan Jumat, yang C. jual beli orang buta, D. jual beli dengan ucapan atau tulisan isyarat. Yang C. Jual beli orang buta. Jual beli orang buta. Yang ketujuh, khiyar, yang ditetapkan oleh syara bagi setiap pihak yang melakukan transaksi selama para pihak masih berada di tempat transaksi disebut khiyar syara. B. khiyar majelis, C. khiyar aib, D. khiyar uyuh. Yang C. 8, berikut yang termasuk dalam jenis barang ribawi kecuali emas. A. emas, B. perak, C. gandum, D. motor. Yang gandum yang C ya? Ya, C. gandum. Iya C. Yang 9, riba dalam hutang piutang seperti si A meminjamkan uang 100.000 lalu syaratnya mengambil keuntungan ketika mengembalikan atau dikembalikan, yaitu 150.000, disebut dengan riba. A. riba fadl, B. riba jahiliyah, C. riba nasiah, D. riba qadrah. Yang A. Yang A, riba fadl. 10, memiliki manfaat dalam waktu tertentu dengan tanpa imbalan, merupakan pengertian dari A. hadiah, B. al-bai, C. ijarah, D. qadr. Yang mana? C. Ya, cukup mas, terima kasih. Iya, ya Pak. Mohon maaf mengganggu waktunya. Lanjut. Baik, jadi saya sudah dapat satu pengunjung. Selanjutnya kita akan cari satu pengunjung lagi untuk ditanya-tanyai. Mari kita cari pengunjung. Baik, di depan kita sudah ada pengunjung yang mau kita tanyai. Langsung aja kita tanya ke pengunjungnya. Dengan siapa namanya? Beragama? Mohon maaf Kak, ini mengganggu waktunya sebentar. Ini saya dapat tugas dari kampus, dari dosen
mata kuliah fikih muamalah saya ingin melakukan sosial eksperimen, tanya-tanya sedikit tentang fikih muamalah. Langsung aja ya Kak ke pertanyaannya. Berikut yang merupakan kriteria dari bank syariah adalah hubungan dengan nasabah, hubungan kreditur-debitur, B. Profit oriented, C. Berdasarkan prinsip bagi hasil jual beli dan sewa, D. Tidak memiliki DPS. Yang kedua, berikut yang merupakan syarat marhun atau jaminan, yaitu memiliki mutahin, B. Bersatu dengan harta lain, C. Marhun lebih harus jelas dan diketahui, D. Bermanfaat dapat diperjualbelikan. Berikut kriteria dari akad mudarabah, kecuali modal berasal dari salah satu pihak, B. Keuntungan sesuai kesepakatan nisbah bagi hasil, C. Kerugian berdasarkan porsi modal, D. Pekerjaan berasal dari salah satu pihak. Yang D. Berikut yang termasuk akad kerjasama kecuali A. Mudarabah, B. Syirkah, C. Mujaroah, D. Murabahah. Selanjutnya Kak, menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dan dalam waktu tertentu dengan pergantian merupakan pengertian dari A. Arya, B. Qadroh, C. Albai, D. Ijaroh. Yang D. Ijaroh. Riba dalam hutang piutang seperti si A meminjamkan uang 100.000, lalu syaratnya mengembalikan dengan keuntungan ketika pengembalian atau dikembalikan dengan jumlah uang yaitu 150.000. Disebut dengan riba. A. Riba fadl, B. Riba jahiliyah, C. Riba nasiah, D. Riba qadr. Yang C. Riba nasiah. Khiyar yang ditetapkan oleh syara bagi setiap pihak yang melakukan transaksi selama para pihak masih berada di tempat transaksi disebut A. Khiyar syara, B. Khiyar majelis, C. Khiyar aib, D. Khiyar ru'yah. Yang D. Lanjut, berikut jual beli yang dilarang atau batil atau diperselisihkan dalam Islam, kecuali A. Jual beli oleh anak kecil, B. Jual beli waktu azan Jumat, C. Jual beli orang buta, D. Jual beli dengan ucapan, tulisan, isyarat. Yang C. Jual beli dengan orang buta. Lanjut yang ke-10, yang bukan merupakan nama lain dari jual beli adalah A. At-tabaru, B. At-tijarah, C. Al-ba'i, D. Perdagangan. Yang A. At-tabaru. Ya, terima kasih Kak sudah waktunya. Mohon maaf sudah mengganggu. Enggak apa. Baik, dapatkan dua pengunjung yang sudah kita tanya-tanya tentang sosial eksperimen fikih muamalah. Sekian dari saya, Khairul Ihsan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan memberikan jawaban versi saya. Yang pertama, aturan-aturan atau hukum Allah Subhanahu wa taala yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan merupakan pengertian dari, menurut saya, yaitu fikih muamalah. Mengapa? Karena ia ilmu tentang hukum berbagai macam kegiatan atau transaksi yang dilakukan manusia sesuai dengan aturan yang telah diatur dalam Islam. Ruang lingkup fikih muamalah
ini yaitu seluruh aspek kehidupan manusia seperti ekonomi, politik, sosial, dan sebagainya. Yang kedua, berikut yang bukan merupakan kedudukan harta dalam Al-Quran dan Sunnah adalah, menurut saya, yaitu sabar. Sabar itu adalah perihal tahan menghadapi cobaan, tidak mudah marah apabila putus asa, mereka cenderung tenang dan tidak tergesa-gesa. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan setiap manusia untuk selalu bersabar dalam menghadapi cobaan hidup. Yang ketiga, soalnya yaitu kesepakatan dalam perjanjian antar dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu merupakan pengertian dari, menurut jawaban saya, yaitu kontrak. Mengapa kontrak? Karena kontrak adalah dapat diartikan sebagai suatu perjanjian antara dua orang atau lebih yang menciptakan kewajiban untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu hal yang khusus. Yang keempat, syarat sah akad apabila terhindar beberapa hal di bawah, kecuali, jawaban saya yaitu saling ridho, karena memberikan implikasi bahwa suatu kegiatan tukar-menukar itu dilakukan dua pihak yang berakad, yang selalu kedua pihak harus saling rela secara sempurna, tidak ada paksaan atau kesalahan yang terjadi. Yang kelima, yang bukan merupakan nama lain dari jual beli adalah tabaru. Mengapa tabaru? Karena akad tabaru ialah sebuah bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan tolong-menolong serta kebaikan, bukan semata-mata untuk tujuan komersil. Baik, lanjut ke nomor 6. Berikut jual beli yang dilarang atau batil atau diperselisihkan dalam Islam, kecuali. Menurut saya jawabannya yaitu D. Jual beli dengan ucapan atau tulisan atau isyarat. Karena rukun jual beli menurut Hanafi adalah ijab dan qabul. Ijab dan qabul adalah perbuatan yang menunjukkan kesediaan dua pihak untuk menyerahkan milik masing-masing kepada pihak lain dengan menggunakan perkataan atau perbuatan, adanya barang yang dibeli, dan adanya nilai tukar pergantian barang. Lanjut ke nomor 7. Khiyar yang ditetapkan oleh syara bagi setiap pihak yang melakukan transaksi selama para pihak masih berada di tempat transaksi disebut dengan khiyar majelis. Khiyar majelis adalah hak untuk memilih, melanjutkan atau membatalkan transaksi saat penjual dan pembeli masih berada di tempat. Nomor 8. Berikut yang termasuk dalam jenis barang ribawi, kecuali, yaitu adalah motor. Berdasarkan pada dua petunjuk hadis tersebut, jumhur ulama menyampaikan bahwa terdapat 6 barang ribawi, yaitu emas, perak, gandum, garam, kurma, dan syair. Syair adalah gandum yang paling rendah kualitasnya, bisa juga disebut sebagai gandum kasar karena masih ada kulitnya. Nomor 9. Riba dalam hutang piutang, seperti si A meminjamkan uang 100.000 lalu disyaratkan mengembalikan keuntungan ketika pengembalian atau dikembalikan senilai 150, disebut dengan riba jahiliyah. Mengapa menurut saya riba jahiliyah? Karena riba jahiliyah adalah adanya tambahan dari pinjaman pokok yang diberikan oleh orang-orang yang memberikan hutang kepada orang yang berhutang karena tidak mampu membayar pada saat jatuh tempo.
Lanjut, nomor 10, memiliki manfaat dalam waktu tertentu dengan tanpa imbalan merupakan pengertian dari, menurut jawaban saya, yaitu Ariyah. Ariyah adalah meminjamkan suatu benda kepada orang lain untuk diambil manfaatnya atas benda tersebut dengan ketentuan dikembalikan setelah selesai digunakan kepada pemilik, dan pada saat pengembalian benda tersebut harus dalam keadaan utuh sesuai dengan awal peminjaman. Nomor 11, menjadi milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pergantian merupakan pengertian dari al-ijarah. Mengapa menurut saya al-ijarah? Karena lafaz al-ijarah dalam bahasa Arab berarti upah, sewa, jasa, atau imbalan. Al-ijarah merupakan salah satu bentuk muamalah dalam memenuhi keperluan hidup lain. Baik, hasil analisis saya setelah saya melakukan sosial eksperimen tes pengetahuan fikih muamalah kepada masyarakat, tadi masih banyak jawaban yang masih kurang tepat. Mungkin karena kurangnya pengetahuan tentang fikih muamalah dan tentang ilmu-ilmu yang ada di dalamnya, pengetahuan-pengetahuan tentang bank syariah juga. Jadi kesimpulannya, setelah saya melakukan sosial eksperimen tadi, masyarakat masih kurang memahami tentang fikih muamalah. Jadi masyarakat harus lebih menambah wawasan atau ilmu tentang fikih muamalah. Mungkin itu saja sosial eksperimen dari saya. Saya cukupkan sampai di sini. Dengan saya Khairul Iksan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.